Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Muhammad Samsuri, Kepala LL Dikti Wilayah 4. Selamat siang, Pak Samsuri. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, Sehat, Mas Pak. Anggi? Jadi sehat, Pak. Sehat, Pak. Jadi perkembangannya kasus ini sampai hari ini bagaimana, Pak? Ya, kami juga terus memantau dan hari ini kami panggil kembali pihak Stikom untuk memberikan progres informasi terkait dengan bagaimana proses pembenahan yang dilakukan di Stikom Bandung ini. Oke. Dan sepertinya pihak kampus terus berupaya dan juga telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembenahan. Jadi perlu diketahui evaluasi kinerja ini tentu sebagaimana juga yang disampaikan Pak Menteri ya, Ya. bahwa sebagai, kalau bahasa saya, multivitamin lah untuk kampus, untuk dan juga kampus-kampus yang lain untuk betul-betul mengelola tata kelolanya dengan baik, baik secara administrasi, pendataan DPD Dikti dan juga record terhadap proses pembelajaran, serta juga lebih meningkatkan kembali kualitas mutu, karena inti daripada penyelenggaraan perguruan tinggi itu adalah bagaimana kualitas mutu pendidikan itu sendiri. Itu Mas Baik. Anggi. Pak Samsuri, jika Pak Samsuri menggunakan bahasa multivitamin untuk kasus ini, berarti ada indikasi penyakit apa yang ditemukan? Apakah memang kampusnya yang nakal menawarkan cara instan, atau karena mahasiswanya juga ada yang nakal yang ingin dapat ijazah saja tapi tidak mau hadir kuliah? Ya, bisa bisa kemungkinan, ada kemungkinan dua-duanya, itu mungkin juga terjadi. Namun kita pastikan bahwa kebanyakan itu juga lalai secara administrasi dalam pendataan. Itu juga sering terjadi begitu ya. Ketika pelaporan di data, khususnya di data PD Dikti itu banyak kelalaian-kelalaian yang terjadi begitu, Mas Anggi. Oke, alasannya apa sih, Pak, dari pihak kampus sehingga bisa terjadi malah administrasi? Ya, tentu kebanyakan kampus itu selalu menyampaikan bahwa pengelolaan ini tidak terjadi dengan baik, itu keterbatasan SDM dan ketidaktahuan dan lain sebagainya, begitu. Padahal Oke. tentu sosialisasi itu terus dilakukan, bahkan LL Dikti khususnya itu telah membuat berbagai klinik ya akhir-akhir ini begitu ya. Begitu, Mas. Oke, Pak Samsuri, kenapa baru sekarang, Pak, Ya, apa yang baru sekarang? ketemu dengan kasus Stikom ini? Karena yang tadi disebutkan dari 2018 Ya ya, Pak, ya, sebenarnya, angkatan segitu. ya kan begini, kita kan ada layanan aduan masyarakat melalui laman lapor ya, salah Oke, satunya, dan juga kementerian juga memiliki hal tersebut, sehingga ada pengaduan, maka itu yang men-trigger turun lapangan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi. Ya oke, sebelumnya sebagaimana lembaga layanan tentu kita tidak melihat satu persatu, tetapi lebih memberikan guidance secara umum kepada seluruh perguruan tinggi. Misal kita juga memberikan bimbingan teknis bagaimana tata kelola data, kemudian tata kelola proses pembelajaran, kemudian tata kelola sistem penjaminan mutu internalnya, dan juga lebih cermat mengantisipasi kapan program studi atau perguruan tingginya habis masa akreditasi. Kemudian juga kita selalu minta perguruan tinggi itu untuk menyampaikan semacam laporan terhadap komitmen kinerja, itu juga terus-menerus dilakukan gitu. Nah, oke, kemudian lebih detail itu ketika ada pengaduan dari masyarakat khususnya, dan juga mitigasi data yang kita lakukan, maka kita bersama tim evaluasi kinerja perguruan tinggi turun ke lapangan untuk melakukan proses evaluasi secara lebih mendalam gitu, oke. Mas Anggi. Pak, Pak Samsuri, dampak dari pembatalan Ya. ijazah ini kepada para mahasiswanya, berarti mahasiswanya ini harus apa, Pak? Harus kuliah ulang, harus skripsi ulang, atau seperti apa mereka supaya dinyatakan benar-benar lulusnya secara sah? Ya, jadi pertama evaluasi kinerja itu sebetulnya tidak juga menyebut
sebanyak berapa mahasiswa yang harus dilakukan proses klarifikasi dan evaluasi, hanya beberapa sampling kita tunjukkan. Kemudian perguruan tinggi lah yang wajib melakukan evaluasi mandiri lebih mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam kampus selama ini. Ya, tentu jika permasalahannya katakanlah sistem pelaporan administrasi itu terjadi karena banyak data-data yang hilang karena kampus terjadi perpindahan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang digali. Ya, digali kepada mahasiswa. Seandainya kekurangan SKS, tentu ini bisa dikomunikasikan dengan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi. Apakah kita mahasiswa tersebut itu melengkapi dengan proses kuliah untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut, begitu ya, atau mengganti dengan beban proses mata kuliah. Tapi itu kembali kepada perguruan tinggi bagaimana self assessment yang telah dilakukan, begitu ya. Atau juga ketika berbicara tentang diindikasi banyak skripsi yang ada plagiasi, ya tentu para perguruan tinggi bisa melakukan langkah, tentu berkoordinasi dulu dengan tim evaluasi kinerja, misal dengan menangani kasus tersebut dengan mereka diberikan kesempatan untuk membuat karya ilmiah yang lebih otentik. Ini juga bisa didiskusikan seperti itu, Mas Anggi. Namun secara prinsip perguruan tinggi harus mengklasterisasi hasil evaluasi secara mendalam yang mereka lakukan sebagai bagian tanggung jawab untuk memperbaiki tata kelola, bukan hanya menyembuhkan dari yang lalu, tetapi bagaimana melakukan langkah preventif untuk tata kelola yang ke depannya. Gitu. Oke, berarti dari LL Dikti maunya si Stikom ini mengevaluasi lagi mana yang tadi SKS-nya belum selesai, mana yang skripsinya ini plagiasi atau tidak, begitu ya Pak? Semua dicek lagi, begitu satu persatu Pak? Iya, betul. Supaya marwah akademik tidak tercederai dan menjadi perbaikan yang jauh lebih baik untuk di kemudian hari atau hari ini dan yang akan datang. Oke, berarti mahasiswanya kalau nanti sudah dievaluasi dan ternyata dia nggak ada masalah, seharusnya ijazahnya tetap bisa berlaku ya Pak ya? Oh ya, saya kira ya, ketika dievaluasi secara mendalam itu clear, kemudian dikomunikasikan dengan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi, dinilai clear, ya saya kira tidak ada masalah. Karena kan alumni juga tidak boleh dirugikan kalau dia benar-benar memang melakukan proses perkuliahan tersebut. Dan ini kembali kepada integritas kok Mas. Jadi kalau memang betul-betul melakukan proses perkuliahan sesuai dengan standar, hanya karena masalah proses pelaporannya yang kurang rapi, nah tentu mahasiswa atau alumni tidak boleh dirugikan dalam hal ini. Tapi kalau memang tidak ada proses perkuliahan, seandainya ya ini hasil evaluasinya itu betul-betul tidak ada proses perkuliahan, maka itu harus dicabut gitu. Oke, bagaimana cara LL Dikti nanti bisa memantau data evaluasinya ini beneran atau kemudian beda lagi gitu Pak? Ya, tentu kita tim evaluasi kinerja itu menyiapkan yang namanya sistem pengendalian perguruan tinggi bagi perguruan tinggi yang dilakukan evaluasi kinerja. Nah, dari data tersebut tentu ya kita bisa melakukan salah satunya ya pengecekan data, apakah ini data-data yang dibuat baru atau data-data otentik, itu kan kita bisa cek bersama tim gitu ya. Kemudian berkaitan dengan proses kepastiannya juga kita melakukan beberapa sampling untuk mengklarifikasi hal tersebut ya kepada mahasiswa begitu. Oke. Berarti kita luruskan Pak. Berarti kalau untuk mahasiswa yang beneran dia kuliah ya di Stikom Bandung ini, dia datanya lengkap, berarti dia seharusnya tidak ada masalah begitu ya Pak. Nah kalau yang ada masalah nih Pak, ternyata ada yang kurang, apakah itu SKS atau ada terindikasi bahwa ini dia bikin skripsinya plagiat begitu. Dia sudah bekerja dengan perusahaan, ketika muncul kasus ini, apakah mempengaruhi hubungan kerja dia dengan perusahaan nanti Pak?
mempengaruhi atau tidak mempengaruhi itu tentu menjadi kewenangan daripada perusahaan yang telah menerimanya ya. Oke, tapi Setahu Dikti saya menganggap kalau di tidak sah. dunia Setahu saya di dunia kerja itu kan yang dipentingkan adalah kompetensi ya. Yang pertama itu ya. Apapun latar belakang pendidikannya kan kompetensinya itu yang jauh lebih penting. Nah, Oke, terkait dengan hal tersebut ya tentu sekali lagi ini bagian daripada integritas seseorang tersebut begitu kan. Jika apa dia ingin betul-betul memiliki ijazah yang otentik melalui proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi tentunya dia bisa memperbaiki ataupun juga mengambil perkuliahan yang betul-betul dia ikuti perkuliahan tersebut dengan baik. oke. Pak Samsuri terakhir Pak, jadi kalau misalnya ini Ya. mahasiswanya terindikasi nakal atau dari kampusnya tadi ada terindikasi nakal, dengan cara dia mengisi kembali SKS yang kurang atau mengikuti kuliah yang kurang dan juga misalnya membuat skripsi baru, berarti dia sudah dianggap bisa dimaafkan dan lulus nanti Pak. Kalau angkanya ini ya, kalau misalnya sudah oke ya angkanya. Kalau data-datanya nanti kita akan lihat ya, Oke. kita akan lihat bersama dengan kampus tersebut ya, tim evaluasi kinerja akan mengecek ya lebih mendalam kebenaran datanya tersebut dulu, Mas. Oke. Pak, jadi nanti akan ketemu dengan pihak kampus kapan lagi Pak? Tadi hari ini kita juga sudah sampaikan kepada kampus untuk betul-betul proses pengecekannya secara intensif dan juga diklarifikasi kepada alumni atau mahasiswa tersebut. Oke. Ya, ini terus berkala, eh, Oke. begitu. Gitu. Baik, semoga temuan ini memperbaiki kinerja dan juga kualitas pendidikan kita Pak ya, dan semoga tidak ada lagi kampus-kampus nakal seperti ini. Pak Samsuri, terima kasih Pak atas Ya, penjelasannya di Metro Siang. sama-sama. Tolong diberitakan kepada masyarakat bahwa prinsip dasar pemerintah itu ingin mendorong perguruan tinggi itu membangun tata kelola yang baik dan juga terus melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kualitas Baik, proses pelajaran dan juga kualitas lulusan. Terima kasih, Mas oke. Anggi. Salam sehat Sama-sama Pak, selalu terima ya. kasih Pak Samsuri, terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.